Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu kembali lagi bersama saya, Fiorena Jeretno. Dan kali ini program spesial kita Breaking News edisi Jumat 4 Agustus 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi aktual, terupdate, terkini, dan juga bisa jadi berita-berita viral yang akan kita beritakan. Dan pada kesempatan yang satu ini kita akan membahas terkait tema kita hari ini, kloter terakhir Makassar tiba, calon jamaah haji 2024 Maros mulai manasik haji. Dan tentu penyelenggaraan manasik haji ini diselenggarakan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai menggelar bimbingan manasik bagi jemaah haji, dan program ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023. Dan untuk di Kabupaten Maros sendiri kita sudah menghimpun informasi terkait hal ini bersama rekan kita, ada rekan Nurul Hidayah, maksud saya rekan Nurul Hidayah yang telah terhubung bersama kami. Selamat siang rekan Nurul Hidayah. Selamat siang, Vio. Ya, baik. Bagaimana kabar sebelum itu? Baik, kabar baik tentunya. Baik, baik. Nah, kita kan tadi seperti prolognya yang Vio sampaikan bahwa manasik haji telah diselenggarakan dekat-dekat waktu ini, dan untuk itu kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisinya, bagaimana kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun kemarin. Mungkin boleh disampaikan langsung oleh saudara atau rekan Nurul Hidayah. Silakan. Baik, Tribuners dapat saya sampaikan, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak Maros kemarin menyelenggarakan pembinaan layanan manasik sepanjang tahun, dan kegiatan ini berlangsung di Masjid An-Nur Ar-Rahman, Kabupaten Maros, dan diikuti ratusan jemaah dan dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat Kemenak RI seperti Direktur Bina Haji Kemenak RI Arsyad Hidayat. Selain itu juga hadir pula Bupati Maros Haidir Syam, serta Kabid PHU Kanwil Kemenak Maros Iqbal Ismail, serta Ketua DPRD Andi Patarai Amir, dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Maros beserta jajarannya Tribunas. Nah, dari pembukaan yang dilakukan oleh Direktur Bina Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI Arsyad Hidayat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada jemaah haji yang masuk dalam waiting list atau daftar tunggu Tribuners. Jadi memang jemaah haji ini memiliki hak-hak, salah satunya dengan diberikannya pembinaan terkait manasik haji kemarin. Tribuners Kabupaten Maros sendiri ini merupakan daerah pertama yang dilakukan pembinaan manasik haji di Indonesia Tribuners. Selanjutnya nanti pembinaan manasik haji ini tentunya akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia Tribuners. Baik, ya berarti untuk yang pertama kali berlangsung di Kabupaten Maros untuk di Sulawesi Selatan, betul seperti itu rekan Nurul? Iya, betul sekali Tribuners. Oke, kemudian mungkin kan tadi disampaikan ada beberapa tokoh-tokoh penting yang ikut turut hadir dan mengambil alih mungkin kegiatan manasik haji kemarin. Lantas mungkin pertanyaannya, siapa saja yang didaulat untuk memberikan materi di hadapan para jemaah? Ya, baik Tribunas. Memang kemarin ada beberapa tokoh yang telah memberikan penjelasan ataupun materi kepada para jemaah yang hadir. Di antaranya kemarin ada Direktur Bina Haji Kemenak RI Arsyad Hidayat, ada pula Bupati Maros Haidir Syam, Kabid PHU Kanwil Kemenak Sulsel Iqbal Ismail, serta Ketua DPRD Andi Patarai Amir, dan juga Kepala Kantor Kemenak Maros. Dan masing-masing dari mereka ini menyinggung terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini Tribuners. Nah, untuk Kemenak Maros sendiri menyampaikan bahwa menyampaikan kepada jemaah yang telah melaksanakan haji. Memang kemarin Tribuners di kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penerimaan jemaah Kabupaten Maros yang telah pulang melaksanakan haji yang tergabung dalam kloter 3 kloter kemarin Tribuners. Makanya ia sempat menyampaikan selamat kepada jemaah yang hadir dan juga mendoakan agar seluruh jemaah yang telah melakukan haji ini bisa menyandang predikat mabrur Tribuners.
Nah, untuk Kabid PHU Kanwil Kemenak Maros, Iqbal Ismail, ini menyampaikan bahwa haji pada tahun 2023 ini merupakan haji ramah lansia, di mana segala fasilitas dan petugas yang disiapkan untuk membantu para lansia dalam menjalankan ibadah. Nah, untuk jemaah, kata dia, untuk jemaah 2024, silahkan mempersiapkan diri, terutama dari segi kesehatan, karena yang diprioritaskan untuk haji tahun depan adalah jemaah yang sehat, dan persiapan ia juga meminta kepada jemaah yang sudah masuk dalam waiting list untuk mempersiapkan biaya pelunasannya, Tribuners. Nah, sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, berharap mudah-mudahan tahun depan pelayanan ibadah haji akan lebih baik lagi, dan juga Haidir sempat menyampaikan terima kasihnya kepada pendamping jemaah haji di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, tak hanya itu, Tribuners, kepada masyarakat Kabupaten Maros, Haidir juga berharap yang telah datang kemarin, yang masuk dalam jemaah haji 2023 dapat menyandang predikat mabrur juga, Tribuners. Nah, selanjutnya pada Ketua DPRD Andi Patrai Amir, ada satu poin penting yang disampaikan. Ia mengaku bahwa ia menyampaikan aspirasi masyarakat agar Kabupaten Maros ini yang biasanya terpisah dalam 3 kloter bisa mendapatkan 1 kloter full untuk khusus jemaah Kabupaten Maros, Tribuners. Jadi memang di Kabupaten Maros ini tiap tahunnya itu mendapatkan kuota sekitar 300 kursi, Tribuners, namun terpisah dan tergabung dengan daerah lainnya. Sehingga pada kesempatan kemarin Pak Tarai Amir meminta agar kepada Direktur Pelaksanaan Haji dan Umroh untuk Kabupaten Maros ini bisa mendapatkan satu kloter full isinya orang Maros semua, Tribuners. Nah, sementara itu Direktur Bina Haji kemarin menyampaikan bahwa estimasi waktu pemberangkatan haji tahun depan itu sekitar tanggal 12 Mei 2024, di mana itu merupakan awal keberangkatan jemaah ke tanah suci. Baik. Kemudian kan dengan informasi yang sudah begitu detail dari pelaksanaan manasik maupun juga penyelenggaraan naik haji, lantas poin apa nih, poin penting yang ditekankan pada saat adanya pembekalan pada kegiatan manasik haji? Mungkin boleh disampaikan oleh Saudara Nurul? Iya, baik, Tribuners. Memang kemarin ada beberapa poin penting yang disampaikan langsung oleh Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat, bahwa pada pelaksanaan tahun depan, haji tahun depan maksud saya, itu akan lebih ditekankan istitoah atau kemampuan jemaah haji dalam aspek kesehatan. Karena dari hasil evaluasi yang dilakukan, banyak sekali jemaah lansia yang saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci kemarin itu kondisinya kurang baik. Sementara perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji itu kita membutuhkan fisik yang kuat, apalagi perbedaan suhu di Indonesia dan juga Arab Saudi tentunya sangat terasa sekali, Tribuners, sehingga membutuhkan fisik yang kuat untuk dan waiting list untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Tribuners, sebelum melakukan pelunasan. Jadi mereka diminta untuk lebih memperhatikan kesehatannya, apalagi ketika sudah mendekati tanggal 12 Mei seperti yang saya katakan tadi, merupakan awal pemberangkatan haji. Jadi jemaah harus lebih rutin melakukan pemeriksaan sebelum tanggal pelaksanaan haji tersebut, Tribuners. Apalagi karena jika kondisi jemaah ini tidak memungkinkan atau terbilang tidak sehat seperti itu, Tribuners, maka tidak diizinkan untuk melakukan pelunasan dan harus ditunda ke tahun depan. Baik. Berarti untuk saat ini mungkin siapa saja yang menjadi peserta di tahun kemarin atau di tahun ini manasiknya mungkin? Baik, Tribuners, untuk yang menjadi peserta pada hari kemarin adalah
adalah berjumlah 1.175 orang Tribuners. Nah, mereka ini terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Sekabupaten Maros, penyuluh agama Islam fungsional dan non-PNS, dan jamaah haji seperti yang saya katakan tadi yang baru datang, yang merupakan jemaah tahun 2023. Ada pula jemaah waiting list di tahun 2024 dan 2025 Tribuners. Nah, perlu diketahui bahwa kemarin juga dilakukan pemberian sertifikat kepada Kepala KUA Kecamatan dan juga penyuluh agama fungsional yang hadir pada kesempatan tersebut, Tribuners. Penghargaan ini dilakukan atas pelaksanaan haji yang dinilai lancar ataupun tiada kendala, gitu, Tribuners. Berarti bukan hanya manasik haji, tapi juga ada pemberian sertifikat bagi mereka yang sudah Iya. mengikuti atau melakukan naik haji ya? Ya, memang kemarin baru dilakukan penerimaan secara resmi dari pemerintah Kabupaten Maros kepada dari pihak pelaksana penyelenggara haji kepada pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi kemarin 3 kloter yang sudah berangkat dan melaksanakan haji dikumpulkan di Masjid Agung, kemudian dilakukan penerimaan oleh Bupati Maros, Said Irsyam. Oh, baik. Untuk tahun depan mungkin naik haji di tahun depan, apakah mungkin sudah ada bocoran dari yang didapatkan rekan Nurul Hidayah? Iya, Tribuners, kemarin kami sempat menanyakan juga kepada Direktur Bina Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh yang mengatakan bahwa untuk tahun 2024 Kabupaten Maros ini secara keseluruhan mendapatkan kuota 221.000 dan ia menjelaskan bahwa kuota haji 2024 ini sama dengan kuota haji 2023 tahun ini, Tribuners. Dan artinya kuota haji ini normal dan tidak ada pengurangan ataupun penambahan, Tribuners. Ini kuota normal ini, kata dia, adalah yang kedua kalinya setelah pandemi COVID-19 berakhir, Tribuners. Nah, Tribuners, ada hal penting pada pelaksanaan tahun 2024 mendatang, Tribuners, di mana sebelum pelunasan jemaah harus mengikuti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut, sehingga hanya yang memenuhi standar pemeriksaan kesehatan yang boleh melakukan pelunasan. Selain itu, Tribuners, makanya informasi ini diberikan secara awal diinformasikan lebih dulu seperti itu agar masyarakat yang sudah masuk dalam waiting list ini bisa mempersiapkan diri lebih awal lagi, Tribuners. Nah, terkait pelunasan biaya haji tahun 2024 itu ia berharap bahwa mudah-mudahan jumlahnya itu masih sama dengan tahun 2023, yakni sekitar 52 juta. Namun ia mengestimasi biayanya itu sekitar 60 jutaan, Tribuners. Jadi ia meminta kepada jemaah untuk mempersiapkan dana sekitar 35 juta untuk pelunasan. Baik. Ini kan tadi kalau jumlah di tahun ini dan juga di tahun berikutnya di tahun 2024 mungkin diperkirakan di angka 221.000 kalau nggak salah tadi ya, saudara Nurul. Kemudian nanti mungkin betul. Apakah ada hal yang baru di persiapan naik haji di tahun berikutnya? Ya, memang ada persiapan yang baru, seperti kemarin dari hasil wawancara kami adalah kemampuan jemaah haji dalam aspek kesehatan atau istiqoah itu akan lebih menjadi prioritas, di mana karena hal ini dilakukan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kemenak RI bahwa banyak sekali lansia ataupun jemaah yang kondisinya ini kurang sehat namun tetap memaksakan untuk naik melaksanakan ibadah haji, sehingga saat berada di sana, Tribuners, itu kesulitan untuk mengikuti seluruh rangkaian haji. Nah, tak hanya itu juga untuk manasik haji 2024 itu pelaksanaannya akan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya karena haji itu menggunakan kalender Islam, Tribuners. Nah, untuk tiap tahunnya kalender haji itu jika dibandingkan dengan kalender pada umumnya itu maju 11 hari, sehingga pemberangkatan untuk tahun 2023 itu pemberangkatan awal dilakukan pada 23 Mei 2024
Eh, Jika tahun ini maksud saya pelaksanaannya itu di 23 Mei Mm-mm. 2023, maka untuk tahun depan itu maju sekitar 11 hari Oke. menjadi 12 Mei 2024. Makanya untuk persiapannya juga semuanya ikut maju tentunya Hmm, Tribuners. baik, baik. Nah, tak hanya itu, Tribuners, untuk pemberangkatan jemaah lansia ini akan lebih ketat lagi seleksinya dan juga pemeriksaannya, karena perlu diketahui bahwa untuk tahun ini dari Debarkasi Makassar saja itu sudah ada 54 lansia yang wafat selama pelaksanaan haji hingga kemarin pemulangan kloter terakhir Tribuners. Makanya kesehatan lansia perlu perhatian yang sangat khusus, Tribuners. Baik, baik. Jadi menjadi hal penting bagi bukan hanya lansia sebenarnya, tapi bagi mereka atau calon haji yang akan ikut di tahun berikutnya ya, saudara. Iya, Kemudian betul bagaimana sekali. dengan khusus di Kabupaten Maros sendiri, mungkin waiting listnya ini akan berakhir sampai di tahun berapa? Apakah hal Ya, ini juga dihimpun oleh rekan Nurul? ya, Tribunars, untuk waiting list di Kabupaten Maros itu ada 11.163 warga Kabupaten Maros yang masuk dalam daftar tunggu calon jemaah haji, Tribunars. Nah, calon jemaah haji ini atau CJH yang telah mendaftar harus menunggu sekitar 38 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci, Tribunars. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Maros, Ahmad Ihyadin, beberapa waktu lalu sebelum pemberangkatan jemaah haji. Nah, Tribunars, untuk tahun ini Kabupaten Maros itu mendapatkan kuota haji sebanyak 315 CJH. Dan dari kuota awalnya itu 303 CJH menjadi 315 karena ada kuota tambahan sebanyak 12 orang, Tribunars. Nah, untuk CJH tertua di Kabupaten Maros pada tahun 2023 ini yakni 98 tahun, dan yang termuda itu 20 tahun, Tribunars. Nah, untuk pensiunnya sendiri 302 jemaah perempuan dan juga 13 orang jemaah laki-laki. Nah, perlu diketahui bahwa kuota tambahan yang 12 orang tadi, Tribunars, itu diisi oleh jemaah cadangan yang sudah menunggu cukup lama dan berada di dalam waiting list. Nah, perlu diketahui bahwa 315 jemaah tersebut tergabung dalam 3 kloter, yakni kloter 3, kloter 16, dan juga kloter 18, dan kemarin pemberangkatannya itu pada 24 Mei 2023, Tribunars. Baik, hingga pemberangkatan mungkin rekan Nurul, apakah ada kesulitan atau tantangan begitu yang terjadi dalam penyelenggaraan haji, pemberangkatan haji maksud saya di tahun ini? Ya, baik, Tribunals, dari hasil wawancara kami dengan Kasih PHU Kemenak Maros, memang ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah perbedaan data di dokumen jemaah haji yang penyelesaiannya itu harus dilakukan di Disduk Capil, Tribunals. Jadi ada beberapa jemaah yang seperti namanya itu singkatannya ataupun singkatannya itu berbeda di KTP, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya, Tribunals. Berarti, Selain itu, mm, mm. iya, 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 Vio. Ya, gimana, silakan lanjutkan. Baik, Tribuners, selain itu juga kemarin kami sempat melakukan wawancara dengan salah satu jemaah lansia tertua yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi kemarin memang itu ada prioritas di mana lansia itu diprioritaskan untuk berangkat lebih dulu, sehingga jemaah lansia tertua tersebut Tribunal sempat khawatir karena pada awalnya dia mendaftar bersama dengan anaknya, namun nomor kursinya tersebut keluar lebih dahulu daripada anaknya, sehingga dia harus berangkat sendirian. Inilah yang menjadi ketakutannya, karena memang dirinya ini terkadang harus beraktivitas menggunakan kursi roda. Jadi ia takut kalau anaknya tidak ikut, dia kesulitan untuk melakukan ibadah di sana, Tribunals. Untungnya dari penyelenggara haji ini memang sangat memperhatikan detail-detail seperti ini, sehingga mereka menyiapkan banyak petugas. Jadi jemaah yang seperti kondisinya seperti jemaah tertua di Maros kemarin harus menggunakan kursi roda itu akan dibantu oleh para petugas yang ada di sana, yang berada di sana, Tribunals.
Jadi tidak perlu khawatir lagi. Iya. Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin terjadi, tapi ada juga solusi yang kemudian bisa diatasi lah tantangan ini. Kemudian pertanyaan terakhir buat rekan Nurul, mungkin terkait jumlah jemaah debarkasi Makassar saat ini di Kabupaten Maros, mungkin khususnya mungkin anggota di Kabupaten Maros sudah ada berapa totalnya? Ya, Tribunars, jadi untuk seluruh jemaah Kabupaten Maros itu sudah pulang, jumlahnya 315 orang, terbagi dalam 3 kloter. Nah, untuk debarkasi Makassar sendiri, lebih detailnya itu sudah ada 43 kloter, yang merupakan kloter terakhir kemarin sudah pulang dan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Tribunars. Nah, kloter 43 ini berjumlah 390 jemaah dan dinominasi oleh jemaah asal Sulawesi Barat. Selain itu juga ada jemaah Kabupaten Pindrang sebanyak 55 orang, Bone 34 orang, Luwu 23 orang, Selayar 9 orang, Sidrap 54 orang, Sopeng 48, Luwu Utara 33, Palopo 14 orang, dan juga petugas kloter Tribunars. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah jemaah yang sudah tiba di debarkasi Makassar ini berjumlah 16.809 orang dari 16.888 jemaah yang diberangkatkan. Ada diantaranya 56 yang wafat di selama proses penyelenggaraan haji, dan ada juga 7 orang yang masih dirawat di Arab Saudi, Tribunars. Nah, perlu diketahui bahwa jemaah yang meninggal ini berjumlah 54. Dari rinciannya itu laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan berjumlah 21 orang. Nah, jemaah yang meninggal di Tanah Suci ini didominasi oleh jemaah asal Sulawesi Selatan. Yang paling banyak itu 12 orang dan Maluku Utara 9 orang, Tribunars. Nah, dari 54 jemaah yang meninggal, 40 diantaranya meninggal saat berada di Arab Saudi, Tribunars. Sementara 2 orang lainnya meninggal di atas pesawat saat perjalanan pulang. 1 orang meninggal saat perjalanan pulang menuju daerahnya, dan 2 orang lainnya meninggal saat transit di Asrama Haji Makassar. Nah, jemaah yang meninggal ini hampir sebagian besarnya merupakan jemaah lanjut usia, Tribunars, yakni 51 hingga usia 100 tahun, Tribunars. Nah, untuk jemaah berusia 51 sampai 60 tahun itu ada 8 orang yang meninggal. Kemudian 61 tahun hingga 70 tahun itu ada 17 orang yang meninggal. Dan jemaah berusia 71 hingga 80 tahun itu ada 17 orang juga yang meninggal. Dan dari jemaah 81 hingga 90 tahun itu ada 5 orang yang meninggal, dan juga jemaah berusia 91 tahun hingga 100 tahun itu ada 7 orang yang meninggal. Hingga kloter terakhir debarkasi Makassar ini tiba di tanah air, Tribunals, masih ada 7 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, dan untuk pemulangannya tentu saja akan ditangani oleh Kementerian Agama. Kembali ke studio. Baik, ya jadi memang kalau berdasarkan data yang telah diinformasikan oleh rekan Nurul, bahwa memang rata-rata yang menjadi korban atau istilahnya jemaah lanjut usia yang merupakan korban dari istilahnya banyak meninggal begitu, banyak yang wafat pada saat naik haji di tahun ini. Dan untuk itu manasik haji untuk di tahun depan sudah mulai diberlakukan, sehingga persiapan-persiapan yang mungkin untuk meminimalisir hal seperti yang kemarin terjadi bisa lebih dimatangkan lagi persiapannya. Dan untuk itu terima kasih rekan Nurul atas kerjasamanya. Tentunya kami menunggu informasi terbaru terupdate dari rekan Nurul terkait isu-isu lain, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, kemudian juga kita akan menampilkan wawancara bersama Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Bapak Arsyad Hidayat. Selamat menyaksikan. Oh iya, jadi kita hari ini mengadakan namanya kegiatan penyuluhan manasik sepanjang laut. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan dari pemerintah kepada jamaah haji yang menunggu. Ya,
jamaah haji yang menentukan mereka harus mendapatkan hak-haknya juga. Ya, jadi hak mereka yang sudah mendaftar haji itu salah satunya adalah mendapatkan pembinaan. Nah ini kita melalui program penyuluhan manasik akhir tahun. Nah kebetulan tahun ini yang sedang kita galakan itu kaitan dengan informasi persiapan haji 2024. Salah satu poin yang menjadi poin penting adalah kaitan dengan bagaimana istiqomah kesehatan menjadi penting di tahun 2024 karena evaluasi dari 2023 banyak sekali jamaah haji yang lansia yang kondisi kesehatannya itu mungkin kurang ini. Kenapa? Terus terang ini haji kan ibadah fisik, butuh fisik yang kuat. Makanya sekarang dibalik, mereka diperiksakan kesehatan dulu, istiqomah kesehatan dulu, baru setelah mereka memenuhi persyaratan tersebut bisa melunasi untuk biaya haji ini. Nah, mereka yang tidak memenuhi persyaratan ya tidak bisa melunasi. Makanya ada waktu dan kesempatan karena kan istiqomah kesehatan ini kan dinamis. Orang yang hari ini sakit, orang yang hari ini tidak memenuhi istiqomah, mungkin bulan depannya bisa lebih sehat. Sehingga pada saat hari H menjelang pelunasan mereka kondisinya sudah sehat dan memenuhi istiqomah kesehatan. Saya kira itu menjadi poin penting juga. Pak, terkait dengan manasik haji yang rencananya dimajukan itu bagaimana, Pak? Nah, untuk manasik haji yang intensif yang diberikan kepada jamaah haji yang mau berangkat itu akan dilaksanakan setelah nanti ada penetapan biaya haji dari pemerintah dan DPR. Nanti ada kepres tentang BPIH, baru biasanya nanti kita akan laksanakan manasik intensif. Itu biasanya dilaksanakan di kabupaten kota 2 kali, mungkin sisanya itu di masing-masing kecamatan. Dan itu biasa intensif. Itu betul-betul jamaah yang mau berangkat dan materinya pun lebih detail, lebih rinci. Tadi infonya mau dimajukan, itu bagaimana, Pak? Karena gini, haji ini kan menggunakan kalender Islam. Kalender Islam itu setiap tahunnya itu maju sekitar 11 hari. Artinya kalau pemberangkatan tahun 2023 itu di tanggal 23 Mei, berarti tahun depan 2024 itu di tanggal 12 Mei. Karena maju 11 hari. Makanya seluruh persiapan pun akan maju. Dan tahun ini kita diuntungkan karena pengumuman kuota haji 2024 sudah kita terima informasinya semenjak tanggal 30 Juni 2023 ini. Artinya ketika diketahui kuota kan kita sudah bisa melakukan langkah-langkah persiapan berikutnya. Pak, untuk Indonesia. Oh iya. Baik, demikian breaking news kita hari ini. Saksikan breaking news lainnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili reporter dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.